Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, istiqomahkan dalam taat, dijauhkan dari segala macam maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, membimbing, menuntun kita untuk semakin kenal, dekat, yakin kepadanya, sehingga tidak ada hal yang lebih indah melebihi kedekatan dan pengenalan kita kepadanya. Al-hadin ya wa lakum natin salihah wa la mana bi salafun salih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin membahas untuk senantiasa kita merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semakin dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling layak ada di sekeliling kita. Itu para arifin billah, orang-orang yang benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hikmah kali ini beliau menyebutkan bahwa keuntungan kita bisa suhbah dengan orang-orang yang benar-benar kenal kepada Allah adalah adanya keyakinan. Ya, keyakinan itu menjadi sangat kokoh. Apa cirinya? Nah, ini beliau menyampaikan, lau asyraqa laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Kalau cahaya keyakinan telah benar-benar terang benderang, telah menyinari dirimu, kalau cahaya keyakinan benar-benar telah menyinari dirimu, maka cirinya adalah kamu akan lihat akhirat itu lebih dekat tanpa perlu kamu pergi ke sana, dan kamu akan melihat keindahan dunia itu telah ditutupi oleh gerhana, oleh kegelapan gitu, oleh kegelapan sifat fananya dunia yang diumpamakan seperti gerhana. Ya, matahari itu kan cerah, bulan itu cerah, tapi kalau ada gerhana maka dia tutup ya, cahayanya itu dengan terjadinya gerhana. Begitu juga dunia ini indah. Ada pertamanannya, perkebunannya, air mengalirnya, ada wanitanya, ada anak-anaknya, ada emas dan peraknya, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keindahan dunia ini tertutup dengan sifat fananya. Apa kerennya? Ya, apa kerennya ketika ada sesuatu yang bagus dan umurnya hanya sebentar. Ya. Kayak kita kan makan padang enak. Ya, rasanya cuma sampai sini doang itu kan. Itu orang-orang yang benar-benar sudah punya keyakinan, orang-orang yang benar-benar dekat sama Allah, yang milih puasa. Baru sampai sini udah hilang, sampai sini jadi sakit perut, sampai sini bikin repot, bau. Itu kalau orang apa? Allah kasih keyakinan yang benar. Ya, kalau enggak, ayo cari kulineran buat makan 3 jam, buat makan terus terbang ke Bali. Itu malaikat ngelihatnya aneh itu. Orang mau ngapain sih? Yang begitu, ya kita juga aneh lah.
puasa nggak puasa kan gitu. Padahal perlu duit, orang makan itu perlu ngunyah, perlu waktu kan gitu. Ya, tapi dasarnya kita cinta dunia, dasarnya kita belum yakin benar seperti yang diceritakan dalam kitab ini. Al-marzuqna ahwalal arifin. Nabi yang sama akhirat tuh Masya Allah bener-bener nampak depan mata, dunianya malah nggak kelihatan. Kalau kita nih dunianya jelas depan mata, akhiratnya nggak kelihatan. Ternyata yakin itu dari kata-kata apa? Yakuna. Yakuna alma. Pertama dulu, yakin adalah sebuah pengetahuan yang tidak ada ragunya sama sekali. Udah manteng gitu, paham sesuatu, tahu sesuatu sampai manteng, nggak ada ragu sama sekali. Ini depan saya adek, yakin saya, bukan Sat, nggak ada itu. Kayak ketemu istri saya cuma, Sat ini istrinya, masa ya? Nggak ada. Itu namanya yakin. Ilmu yang ya udah nggak ada ragunya, udah nggak ada goncangnya. Itu diambil kata-kata yakunal ma'u idza hubisa wa lam yajri. Air itu kalau tenang, nggak ngalir, air tergenang itu namanya yakuna alma. Begitu juga ilmu itu. Ilmu itu kalau udah buat orang tuh tenang gitu. Sahibat hut tumaknina. Dan tidak ada lagi pergerakan, tidak ada lagi goncangan dalam hati. Maka, nah, itu namanya apa? Yakin. Ya kayak kita lah, berjuang jalan Allah, segala kesulitan ini itu ini. Kok masih, ya Allah kok jadi gini? Itu belum yakin tuh. Katanya engkau bakal tolong, katanya akan ada kemudahan, katanya, nah itu belum yakin. Nah itu yang masalah itu dalam diri seseorang. Kalau yakin itu sudah ada, udah nggak bergeming apapun yang terjadi. Ya sama ini adek nih, mukanya dicemongin kayak mau mukanya lagi bengep kayak mau dia tahu-tahu berubah jadi orang irian pakai koteka kayak enggak, ini adek gitu. Nah, begitu juga harusnya kita dengan Allah tuh begitu. Akhirat itu sangat nyata, akhirat itu begitu dekat, dunia yang jauh. Walaupun secara fisik justru dia yang dekat. Seperti itu. Nah, kalau cahaya keyakinan wujud pada diri seseorang, maka akan muncul tanda-tandanya. Apa itu? Zuhud pada urusan dunia, semangat urusan akhirat. Kita belum. Kalau ada duitnya semangat kita, nggak ada duitnya enggak. Ya, pulang kerja capek, nonton Persib aman. Nah, tapi kalau ngaji, sok lagi bangun malam nanti, malam nggak bangun lagi. Nah, itu kita akui saja. Kalau urusan akhirat tuh kita gitu, tunda-tunda, nanti-nanti, nyari waktu yang tepat. Oh, buat dunia nggak ada. Ya. Pak Haji, bantu gali kubur Pak Haji, jam 3 malam, nih yang meninggal Raja Brunei sumpah. Katanya yang mau ikutan ngegali kubur itu setiap orang dapat 10 M. Wah, itu hilang ngantuk. Hilang ngantuk, hilang takut, hilang segala. Nah, kita tuh belum begitu sama akhirat. Ciri orang yakin juga gelisah kecuali kalau dekat ke Allah. Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Tenang dengan segala keputusannya Allah. Itu ciri-cirinya semua. Bersegera untuk meraih ridhonya. Bersegera untuk meraih kasih sayangnya, cintanya. Lisannya senantiasa zikir, hatinya senantiasa sibuk dengan berpikir tentang keagungannya,
Nah, ruhnya tenang, nyaman, berada dekat dengannya, dan tergila-gila dalam mencintainya. Nah, dan mabuk kepayang dalam menyaksikan kedekatannya. Ini adalah tanda seseorang itu memiliki keyakinan dalam hati. Sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, sesuatu yang masih nanti menjadi sesuatu yang hadir, dan sesuatu yang hadir itu menjadi sesuatu yang tidak nampak. Nah, intinya begitulah. Kalau kita udah kenal sama Allah benar-benar, itu nanti yang zahir jadi gaib, qarib jadi ba'id, ba'id jadi qarib. Itu udah begitu itu. Ya makanya rumus tenang itu ya kenal dekat sama Allah. Kalau enggak bisa. Jelas-jelas api itu panas. Malah tenang aja Nabi Ibrahim. Jelas-jelas laut itu menenggelamkan. Tenang aja Nabi Musa. Ya, udah jelas-jelas itu. Bahwa kemiskinan itu enggak enak. Tapi Nabi SAW malah minta jadi abad. Kenapa itu? Itulah kepahaman. Sama lah kayak orang sekolah itu. Orang lagi pada main malah belajar, malah baca. Ngapain ente? Itu namanya kan yakin gitu. Bahwa di balik belajar yang panjang ini, kesulitan-kesulitan banyak ini, ada suatu hal yang sangat manis yang sudah dipersiapkan. Sama itu. Orang yakin apa gitu. Orang yakin dapat gaji itu kan. Pagi-pagi ini udah keluar dia. Lah pagi ini enaknya tidur. Enaknya jalan-jalan sama anak istri, tapi enggak, semuanya ditinggalkan. Semua yang dilakukan manusia itu karena keyakinannya. Dan kalau sudah yakin nggak ada yang berat itu. Kalau kita belum yakin ya. Dan memang itulah makanya saya bersyukur banget belajar ilmu pikiran itu. Itu buahnya yakin gitu. Buahnya apa? Nah, dengan yakin itulah kita menjadi tenang. Namanya juga yakona tadi. Yakuna artinya tenang, udah diem. Nah ini nampak pada gimana ciri lengkapnya Ustaz? Nah ini ada pada dua sahabat Nabi SAW yang ceritakan di sini, sahabat Ansar namanya Harithah dengan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhum. Saat Nabi SAW, kata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu arda, saat Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba datanglah seorang Ansar. Lalu berkata kepada Nabi SAW, lalu Nabi berkata kepadanya, bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini Harithah? Aku beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kata Nabi SAW, perhatikan kalau bicara, jangan sembarangan kamu ngomong gitu. Setiap ucapan ada buktinya loh. Apa bukti imanmu? Ya Rasulullah, azabat nafsi anid dunia. Saya udah nggak betah di dunia. Coba. Nggak tertarik sama sekali saya sama dunia. Sehingga malam yang enak buat tidur tuh saya melek di waktu itu. Siang yang enak buat minum air dingin itu saya berhaus-haus di siang hari. Seakan-akan aku sudah ada di sisi arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan saya tuh udah ngelihat tuh ahli sorga. Kan begitu tuh. Orang mau nikah itu kan udah hilang semua rasa nggak enak apa. Pikir udah, aduh gimana nih malam pengantin kan gitu, aduh gimana nih. Belum kejadian tapi udah yakin gitu. Aku seakan-akan melihat para ahli surga tuh udah saling kunjung mengunjungi, sudah pada buka, sudah pada open house itu, saling menerima tamu. Aku seakan-akan melihat orang-orang neraka sedang berteriak, sedang saling menyalahkan. Nabi SAW, Abu Sorta, kamu betul-betul sudah melihat akhirat, kamu betul-betul sudah melihat hal yang benar, sudah benar-benar yakin, falzam. Abdun nawarallahul iman fi qalbi. Kamu adalah seseorang yang Allah kasih cahaya iman di hatinya. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya biar mati syahid. Karena Nabi SAW mendoakan Sayyidina Harithah, kira dia meninggal di perang Badar dalam keadaan
syahid. Nah kalau kita cinta dunia, mau ditebas pedang, oh, ntar dulu ah. Ya Allah, pengen syahadah itu, tapi nggak di atas medan tempur, ya di mana aja lah. Ini beda. Ini kita emang jauh dari yakin tuh jauh. Makanya kalau kita nggak ngaji, kita nggak deket arifin billah itu, ya jauh sekali kita. Maka lagi-lagi kita baca hikam ini untuk kita tahu dulu. Jika kita ngerasa penting duduk di majelis-majelis ulama seperti yang kemarin kita hadir, penting kita hadir bersama masyayikh dakwah, bersama para habaib yang memang sudah punya ini gitu. Kenapa kita baca dulu, kita masukin dulu pentingnya ini. Kalau nggak ngerasa penting, kita nggak melangkah ke sana. Nah kita pengen, dan kita baca hikam ini, nah kita semakin merasa penting dengan pertolongan Allah. Nggak usah lah. Ya kemarin aja kan maksudnya kita di Bogor ketemu santri-santri kita dulu, teman-teman kita dulu, ketemu orang yang kenal kita di khidmat ini. Dalam hati, oh dulu udah ngerasa keren aja kan, sekarang enggak lah. Nggak tahu aib kita aja dia. Tahu aib kita nggak mana dia mau cium tangan kita, enggak. Nah, karena Allah jaga aja dari maksiat. Kalau setiap waktu Allah ilhami fujuroha taqwaha, dikasih fujurnya, udah kita nggak bisa berhenti dari maksiat. Dunia ini nariknya kuat banget kok. Ya hartanya, tahtanya, wanitanya, masuk kita jauh dari aktivitas agama, enakan kayak orang luar lah, bebas. Nah, kita bisa begini itu ya karena Allah rem kita sehingga akhirnya tetap ada di perjuangan agama. Nah, kalau Sayyidina Mu'adz tuh ditanya, bagaimana kamu beriman? Ada buktinya loh, iya. Kata beliau, aku tidak ada di waktu pagi kecuali aku ngerasa nggak akan sampai ke sore. Tidak ada waktu sore kecuali yakin bahwa besok itu udah nggak ada lagi. Artinya emang kita kan enggak itu. Kapan ya besok ada Barcelona Madrid nih sumpah. Kapan ya besok mau main futsal nih? Itu kan emang kita nih nggak zuhud. Berarti harus miskin saat nggak zuhud. Yang miskin itu juga belum tentu zuhud. Kapan kaya? Enggak, itu nggak zuhud itu. Kapan kayak orang-orang? Belum, zuhud itu kayak kita ngelihat sampah, gampangnya gitulah. Ada kepikiran nggak mau numpuk-numpuk sampah? Enggak kan? Nggak kepikiran dan nggak mungkin ngelakuin itu. Kalau masih ngumpulin atau mikirin, itu belum zuhud. Ya susah, Mbak. Kondisi yang seperti ini tuh berat. Kecuali apa tuh? Kecuali yakin tadi itu. Kalau udah yakin, ya kita yakin sampah. Mohon maaf, kita yakin tinjak kotoran. Mana kita mau mikir? Apa orang lagi tidur, gua keruk yang di septic tank gitu. Nggak ada kan? Kapan yang gue punya septic tank itu bertonton? Nggak ada. Nah, nanti buktinya apa tuh kalau kita nggak cinta dunia nih, gitu, punya duit, punya emas, punya perak, ya ntar ngeluarinnya gampang. Kamu punya sampah di rumah, Pak, sampahnya mau dibawa nggak, Pak? Oh nggak, Pak, saya masih perlu. Nggak ada. Boleh nggak punya sampah? Ya boleh lah. Ada nggak sampah di rumah kita? Ada, tapi bagi kita dia nggak penting, sehingga jangankan diminta, nggak diminta ya kita keluarin dia. Jadi ringan aja lah, zuhud itu ringan, nggak tertarik. Ketika ada orang yang memintanya, wah kita seneng. Oh Ustaz, sampah tiap pagi saya ambilin. Oh iya, makasih, bukan. Ini orang punya kepentingan, enggak ada. Nah, gampangnya begitu aja lah zuhud itu. Belum tentu orang yang ngumpulin tidak zuhud, belum tentu yang tidak ngumpulin tidak zuhud. Zuhud itu tentang hati, itu tadi nggak tertarik sama sekali. Nah buktinya ntar kalau udah punya banyak masih zuhud apa itu? Punya dunia tapi zuhud, ya dia ringan aja ngeluarin. Dia hilang, dia lepas, ringan. Ya, kalau nggak punya terus berat, sekali dapat 100.000, wah berat, ditahan-tahan. Nah, namanya juga tidak zuhud. Udahlah, gampang kan? Kalau dengan analogi ini jadi gampang. Nggak tertarik itu ketika seperti kita dengan sampah, seperti kita dengan kotoran, nggak ada tertariknya sama sekali. Maka tertarik tuh di mana? Di hati. Bukti tertarik apa? Dipikirin,
ada di pikiran, ada kemauan, ada mengumpulkan gitu. Terus gimana? Ya udah kaya aja, hati jangan tertarik. Hatinya pengen kalau punya duit banyak, punya 1000 yatim, punya anak-anak angkat yang kita gratiskan sekolah sampai luar negeri, nolong orang-orang. Itu namanya apa? Ya kalau udah dapat terus kita tahan, nah itu namanya kita tertarik. Nah, kata Nabi SAW, kalau kamu begitu berarti kamu sudah kenal, kamu sudah yakin, falzam. Nah, kamu apa? Nah, kamu istiqomah. Nabi SAW bersabda, kalau cahaya yakin itu sudah masuk dalam hati seorang hamba, maka dadanya akan lapang, hidupnya akan nyaman. Mau tahu dong ciri realnya seperti apa? Orang itu betul-betul sudah ada yakin, hatinya nyaman. Nah, hati nyaman, dada jadi lapang dada kan itu nggak kelihatan. Para sahabat ingin bukti real yang nampak dalam kehidupan. Yang pertama kata beliau, kata Nabi SAW, at-tajafi andaril ghurur, menjauh dari kenikmatan dunia yang menipu. Nah ini kita ini termasuk ini. Orang lagi pada nyari apa kita ngaji pagi-pagi. Pada nyari apa kita mikir ngafal Quran. Nyari apa kita mikir didik anak orang biar ada iman, takwa, adab dalam diri. Walinabah ila daril khulud, dan kembali untuk mempersiapkan negeri yang kekal. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih, mempersiapkan mati sebelum kedatangannya. Nah, terakhir kata Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yakin adalah cahaya Allah yang Allah berikan, yang Allah tanamkan pada hati seorang hamba, sehingga dengan itu dia bisa nampak jelas kehidupan akhirat di hadapannya, dan seluruh hijab dan seluruh penghalang antara dia dan Allah, antara dia dan akhirat dibuka, sehingga seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan dia melihat akhirat ada di depannya matanya. Allahumma rzuqna nural yaqin, ilmal yaqin, ainal yaqin, wa haqqal yaqin, sehingga nggak ada lagi yang menghalangi kita untuk betul-betul fokus, konsentrasi ke Allah kalau sudah ada. Ya. Ada billahi taufik. Kuncinya di mana ini? Kuncinya adalah suhbatul arifin, sayang, cinta, berpegang teguh sama mereka, insya Allah. Ya, karena ini adalah cahaya yang Allah berikan. Dengan dekat itu tadi, dekat dengan orang kaya, nanti kita jadi orang kaya. Dekat dengan tukang minyak wangi, kebagian sama. Dekat dengan orang-orang yakin, itu para arifin, insya Allah Allah pun akan berikan kepada kita keyakinan yang benar, keyakinan yang terhunjam, yang mantap di dalam hati. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.